Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Januari 2025. Selamat tahun baru buat teman-teman Sagittarius dimanapun kalian berada. Semoga diberikan keberlimpahan rezeki dan juga selalu bahagia tentunya untuk asmara, karena ini adalah bacaan asmara Sagi. Dan seperti biasanya saya ingatkan untuk teman-teman Sagi bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok ya. Jangan dipaksakan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, untuk Sagittarius ada Death and Rebirth, Three of Wands, dan juga Two of Wands. Wow, ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Scorpio ini sepertinya ya. Sagittarius, Aries, Leo, Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada lembaran baru, babak baru, sepertinya ada kehidupan baru yang sedang dirajut sekarang. Lembaran baru ini bisa jadi memulai hubungan baru, atau bisa jadi kamu udah berakhir dengan seseorang yang lama dan kamu mungkin menantikan seseorang yang baru. Ada penantian di sini, tetapi ada dilema, ada kebimbangan, kebingungan. Nah, dari segi bacaan saya untuk deck yang di posisi kanan ini adalah energinya seseorang, bisa juga situasi yang dealing sama kamu. Ada Knight of Swords, energinya driven, energi kamu driven, sangat terpicu oleh situasi, suasana, emosi. Jadi kudu harus hati-hati di sini. Bisa jadi ada tindakan, perkataan yang bisa menimbulkan kecurigaan, kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan. Ada Six of Wands, ada semacam kemerdekaan, kebebasan, seperti terbebas dari masalah. Dan di sini ada konflik, sesuatu yang membuat pening. Mungkin sebelum-sebelumnya ada miskomunikasi antara kamu dengan pasangan, ada konflik, tapi semuanya sudah mereda. Dan ini adalah saatnya kamu untuk merajut kembali hati yang bimbang, bingung, atau mungkin ini adalah saatnya kamu untuk menimbang kembali, mempertimbangkan kembali sikap kamu atau cara kamu di dalam menantikan pasangan, memutuskan bagaimana seharusnya bertindak, bertutur kata, atau memilih si A atau si B. Karena di sini dua tongkat ini menunjukkan kebimbangan memilih pasangan ya. Oke. Untuk Death and Rebirth-nya ada angka 13 di sana ya. Sepertinya beberapa di antara kamu sudah ada yang berumah tangga. Dan kebahagiaan yang paling utama bagi kamu adalah keluarga. Wow, ini Four of Wands. Ini adalah simbol rumah, keluarga. Keluarga kecil. Ada kebahagiaan, dealing dengan rumah tangga, rumah, renovasi rumah, pindah, atau mungkin membeli rumah. Ada beberapa di antara kamu mungkin dilema juga, situasi kondisi di rumah ya. Mungkin karena kondisi keuangan yang belum stabil, atau pengeluaran yang mungkin harus segera dikendalikan ya, diatasi. Ada biaya-biaya kebutuhan yang mungkin juga yang harus dikontrol, atau mungkin harus ditutupi. Dan ini mempengaruhi emosi kamu. Di awal tadi ada Five of Swords ya, konflik. Masalah keuangan ini yang menimbulkan konflik antara kamu dengan pasangan. Ada self-protection, khawatir, takut. Sehubungan ini adalah asmara. Self-protection atau rasa khawatir ini mungkin berhubungan dengan renovasi rumah, atau membeli rumah, atau pindah rumah. Bisa juga ada kebimbangan di antara kamu dengan
pasangan ya. Apakah akan berlanjut ke rumah tangga? Apakah rumah tangga yang kamu bangun akan bertahan? Keharmonisannya bisa dipertahankan? Seperti ada orang ketiga, kebimbangan. Wow, di sini juga ada The Chariot nih. Ini juga Queen of Cups. Seperti ada salah satu di antara kamu yang banyak korban perasaan di sini. Banyak yang mengorbankan materi untuk pasangan. Energinya ini The Chariot. Dia seperti memiliki impian, ambisi, ingin menggapai sesuatu, nggak peduli dia. Mau keretanya hancur, mau kuda ini letih lesu atau pada akhirnya bakalan tersandung, gak peduli, yang penting dia sampai di tujuannya. Salah satu di antara kamu, bisa jadi kamu atau pasangan kamu yang memiliki ambisi seperti itu, tapi salah satu yang lainnya jadi seperti tertekan, seperti merasa dia lebih banyak yang berkorban, menjadi korban. Ibarat nih si dia pengennya ke sana gitu ya. Kamu ya pengen santai aja, stabil aja. Dia pengen beli ini, beli itu. Kamu pengen, jangan dulu. Ingat nih, keuangan kita nggak stabil. Oke, untuk Knight of Swords. Untuk Knight of Swords ya. Ada The Sun, Queen of Swords, Queen of Swords, dan juga Seven of Pentacles. Beberapa di antara kamu ada juga yang single parent. Dan ini sosok yang sabar, tabah, tetapi dia juga tegas terhadap sesuatu yang dia rasa enggak cocok, enggak baik menurut dia. Ini energinya kamu ya, karena posisinya ini, decknya ini untuk energi kamu, posisi yang ini untuk pasangan kamu atau situasi yang dealing sama kamu. Kamu pengen adanya kesuksesan, kebahagiaan di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Oke, kalau misalnya ada impian, cita-cita ingin berumah tangga atau membangun rumah, pindah, ya kudu kita kerja, sabar. Tapi di satu sisi sepertinya energinya ini seperti kedorong. Dia seperti terdesak oleh situasi. Bisa jadi situasi ini karena faktor dorongan dari pasangan kamu yang membuat kamu itu harus bergerak cepat, melaju cepat dia. Ya, saya melihat ini sepertinya nggak terlalu berbahaya ya untuk Knight of Swords-nya, karena dia didampingi oleh Queen of Swords. Queen of Swords ini adalah sosok yang berpengalaman. Dia udah bisa menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang enggak untuk dirinya. Jadi pada akhirnya dia bisa menentukan keputusan yang terbaik untuk dia. Baik dia akan menikah atau enggak. Kalaupun misalnya pernikahan enggak jadi, batal, dia it's fine. Karena dia udah punya banyak pengalaman sakit hati, ditolak atau menolak. Oke, untuk Three of Wands. Three of Wands-nya ya ada Judgment, Queen of Pentacles, dan juga Five of Pentacles. Wow, kenapa bisa begini ya? Ngerasa merana, kesepian, seperti nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi. Tapi di satu sisi ini Queen of Pentacles loh. Seberapa berat pun tantangan atau beban yang kamu hadapi, bisa sebenarnya kamu atasi. Cuman lebih cenderung dia memikirkan hal-hal yang tidak mungkin. Ya dia ngerasa kayaknya nggak mungkin deh dia bakalan datang. Nah kalau kamu menantikan seseorang yang baru dalam kehidupan kamu, atau bahkan solusi untuk persoalan kamu di dalam rumah tangga, ataupun apapun kesulitan-kesulitan yang kamu alami ya, mungkin kamu ngerasa nggak akan ada solusi, kamu mungkin nggak ada jalan keluar, tapi kamu masih menunggu. Kamu mungkin merasa
seseorang yang kamu tunggu itu, dia itu mungkin bohong, dia itu mungkin nggak setia. Nah, ada ketidakyakinan di sini atas sesuatu bakalan terjadi. Nah, ada judgment. Ini semacam ujian ya. Ada semacam ujian yang sedang menghinggapi asmara kamu. Bisa jadi ini ke karir ya, karena saya ngelihat ini udah campur-campur dia. Karir, keuangan mempengaruhi keharmonisan. Oke, untuk Two of Wands. Two of Wands yang ada Page of Swords. Iya, pasangan kamu sepertinya stalkingin orang lain deh. Bisa jadi orang ketiga ya. Dia sedang memperhatikan yang lain. Ada pikiran lain. Ada seseorang yang ada menjadi perhatian dia sekarang. Ya, ada Two of Cups dan juga Three of Swords. Two of Cups dan Three of Swords. Ada sakit hati, ada bentuk komunikasi. Mungkin, entah kenapa saya ngerasa ini seperti mungkin ya, si dianya ini stalkingin orang lama atau seseorang yang baru. Lantas ini ketahuan sama kamu, dan ini yang menimbulkan komunikasi sakit hati, komunikasi yang kurang baik. Ada juga beberapa di antara si dia ini nih, bentuk komunikasi atau tanggung jawab yang dia lakukan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi teringat kembali akan sakit hati yang dia lakukan di masa lampau terhadap kamu. Saya ngerasa semacam ada orang ketiga ini mungkin udah pernah muncul sebelumnya, kejadian. Mungkin bukan orang yang sama lagi, tapi yang pasti ada orang ketiga, dan ini yang menimbulkan sakit hati, rasa sedih, dan ini mempengaruhi bentuk tanggung jawabnya dia di dalam hubungan kamu, mempengaruhi bentuk komunikasi dia terhadap kamu, dan ada sakit hati. Ada Seven of Cups dan juga Eight of Swords ya. Eight of Swords ini ingat-ingat kembali jadinya ke masa lalu. Kalau pasangan kita itu pernah nyeleweng, pernah selingkuh ya, ada hal-hal yang menyakitkan yang dia lakukan lagi, jadi teringat kembali ya kan. Ngulang lagi memori yang lama. Sakitnya luar biasa. Beberapa di antara mereka ini juga saya ngerasa dia yang malah sakit hati nih sama kamu. Sakit hati, lantas dia jadi ngestalkingin orang lain. Ada sesuatu yang membuat dia terluka dari sikap kamu, perkataan kamu, yang kadang-kadang imbalance. Nggak balance dia emosinya kadang ya. Out of control gitu. Ketika udah out of control, ada semacam tindakan atau perkataan yang mungkin menyinggung perasaannya, dia sakit hati, lantas dia ingat-ingat ke bagian itu. Ini yang menimbulkan adanya konflik batin di dalam dirinya. Apakah dia akan mempertahankan hubungan, mempertahankan keharmonisan atau enggak? Seperti ada bentuk tanggung jawab juga yang harus dia laksanakan. Jadi dia jadi dilema ya. Dan tanggung jawab ini bisa jadi karena ada rumah tangga, ada anak-anak yang harus ditanggung jawabi, tapi seperti rasa itu di sini seperti terluka. Rasa itu terluka. Kalau rasa itu terluka, kadang dia mau beralih aja gitu ya. Beralih ke tempat yang lain. Oke, ada Four of Swords dan juga Seven of Cups. Ada stres, frustasi. Mungkin ini adalah bentuk tanggung jawab dalam hal finansial, kebutuhan. Ya, rasa khawatir akan itu bisa nggak ditanggung jawab. Misalnya entah ada cicilan, kreditan ya. Itu yang menjadi kekhawatirannya si dia, dan itu
kamu rasakan berdampak ke kamu juga itu. Padahal sebenarnya di sini ya untuk energi Sagittarius ini bagus, ada The Sun. Ini ada opposite-nya, oh bukan opposite deh. Ada energinya Aquarius di sini. Enggak melulu kamu dealing dengan Aquarius ya, bisa jadi ini energi yang kamu miliki di birth chart kamu. Ini adalah keberhasilan, reward. Energi kamu bagus di sini, ada Seven of Pentacles. Dia sabar, tapi dia juga tegas, lugas, dan tujuan utamanya itu adalah kesuksesan, keberhasilan, kestabilan, keuangan, ataupun kesejahteraan di dalam rumah tangga hubungan. Itu yang menjadi fokus utama dia. Tetapi sosok si dianya di sini nih, yang dilema. Seperti ada muncul mungkin pikiran lain terhadap orang lain, terhadap orang ketiga. Pikiran ini biasanya muncul karena adanya miskomunikasi di dalam ya, atau ada sindiran, atau ada sesuatu hal yang menyakiti hatinya. Jadi dia seperti beralih perhatian, beralih fokus. Oke. Kamu mungkin di sini menantikan keadaan dia menjadi lebih stabil. Mungkin ada baiknya ya, kamu tidak terlalu mendesak. Seperti ada energi yang mendesak di sini. Terkhusus untuk kamu yang menantikan seseorang, kamu mungkin menunggu dia untuk membuat suatu keputusan, tindakan, bentuk tanggung jawab. Tapi kayaknya ini tegas bisa, ya kan? Agak ditekan bisa ini. Ini bagus ini, agak menekan supaya dia juga ada keputusan yang tegas dari dianya. Si dia ini saya lihat dia ini bimbang, dilema. Mungkin karena ada faktor-faktor lain ya. Orang ketiga, kalau saya ngelihat di sini orang ketiga. Oke. Saya buka spiritual guidance untuk Sagittarius. Agak bingung ya, jujur saya agak bingung memang membaca kartu ini. Apalagi kalau kamu dealing dengan energi, kamu Sagittarius dealing dengan Scorpio, agak-agak susah ini ya kan. Sama-sama panas. Kadang sama-sama panas, kadang bisa reda sendiri. Oke, dance it over. Ya udah santai aja, nggak usah terlalu menggebu-gebu, nggak usah terlalu khawatir banget, terlalu dibawa ke hati, bawa ke perasaan. Santai di dalam menunggu ya kan. Sibukkan diri kamu dengan aktivitas-aktivitas yang positif sembari kamu menunggu kepastian atau hubungan kamu kondusif menjadi lebih tentram kembali. Oke. Whoever seeds a flower for another blooms herself. Ya, kalau kita menanam cinta di dalam suatu hubungan, maka cinta yang akan tumbuh. Kalau kamu menanamkan cinta di sini, maka cinta yang akan kamu tarik. Tapi kalau kamu di sini lebih fokus terhadap materi, mungkin seseorang yang akan kamu tarik adalah materi juga gitu. Seseorang yang mencari materi juga dari kamu. Dan ketika kita sudah lebih melandaskan hubungan atas dasar materi, ini sulit ya kan. Kecuali ada komunikasi yang terbuka satu sama lain. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi lagi. Jika tidak sesuai, diabaikan saja, diambil sisi positifnya, ditunggu untuk bacaan selanjutnya ya. Kita lihat ini kepastiannya gimana sih gitu. Oke, goodbye.